ya. Aduh, aku lupa. Sekalipun ini cuma ibadah online, tapi kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kok sambil makan. Alkitab kan ngomong bahwa apa yang keluar dari mulut kita, dari pikiran kita, dari perbuatan kita, itu asalnya dari hati. Kalau hatinya sungguh-sungguh, pasti waktu penyembahan, waktu pujian tuh sungguh-sungguh juga. Masa sambil makan? Nggak boleh ya. Ingat baik-baik, ini tahun integritas. Tahun apa? Tahun di mana apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kita ucapkan, bahkan hingga yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, kalau hatinya kamu itu sungguh-sungguh, maka kita beribadahnya juga sungguh-sungguh. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji, tapi untuk menyatakan cinta kepada Tuhan Yesus. Kalau sayang, kalau cinta sama Tuhan Yesus, masa pada waktu ibadah sambil makan, masa sambil tiduran, apalagi sambil main game, pakai ngobrol-ngobrol lagi. Wah, itu namanya nggak sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, ya berarti nggak cinta dong. Nah, kalau gitu, sekarang kakak mau lanjut ibadah lagi. Kalian juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, salam kakak-kakak semua. Kita bertemu lagi dalam ibadah anak. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa.
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat hari yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus pimpin kami ya Tuhan, Kau bekerja di antara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita katakan I've got the joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita saling mengasihi, amin. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H.
kasih Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan, sorak-sorai bagi Dia. Amin, haleluya. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Amin, haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan, sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus bersukacita bagi Tuhan, sebab Dia sungguh baik. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Kita siapkan hati kita buat Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Engkau yang layak terima pujian tertinggi Tuhan. Sembah Tuhan, sebab Engkau baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sorak-sorai pujian hanya bagi Engkau ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami ya Tuhan. Setiap firman yang kami dengar boleh kami lakukan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh katakan amin.
Haleluya, shalom adik-adik. Puji Tuhan kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Hari ini kakak punya cerita yang seru nih tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ya, kisah ini ada di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gimana ceritanya? Yuk kita mulai saja. Nah, dimulai dari kisah perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata seperti ini, maka kerajaan sorga itu seumpama seperti 10 anak darah, 10 gadis yang membawa pelitanya, ya, dan mereka menanti-nantikan, mereka sedang menunggu mempelai pria itu datang, mempelai laki-laki datang. Nah, 5 diantaranya adalah 5 gadis yang bijaksana, dan 5 diantaranya lagi adalah 5 gadis yang bodoh. Kenapa yang 5 ini dikatakan bodoh? Karena mereka ini membawa pelita mereka, tetapi tidak membawa minyak. Jadi minyak yang ada cuma ada di tempat pelita itu, di pelitanya. Ya, mereka tidak mempersiapkan cadangannya. Tetapi yang bijaksana, 5 yang bijaksana itu, mereka mengambil minyak dalam bejana mereka bersama pelita mereka. Jadi mereka punya cadangannya. Dan mereka terus menantikan kedatangan mempelai laki-laki ini. Nggak datang-datang adik-adik. Nah, waktu mempelai laki-laki ini sepertinya terlambat datang, mereka semua tertidur. 10-10-nya tertidur, yang bijaksana maupun yang bodoh. Nah, di waktu itulah di tengah malam terdengar orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Wah, mereka semua kebangun tuh 10-10-nya. Gadis-gadis itu pun bangun dan mereka segera membereskan pelita mereka. Wah, yang bodoh ini kaget. Wih, hampir padam, bahkan ada yang udah padam. Kami nggak punya persediaan minyak nih supaya tetap menyala pelitanya. Lalu para gadis yang bodoh ini berkata kepada para gadis yang bijaksana, boleh nggak sih kami minta persediaan minyak kamu supaya kami juga pelita kami nggak padam? Lalu kata gadis yang bijaksana ini, mereka mengatakan seperti ini, oh jangan, nanti persediaan minyak kami nggak cukup, buat kami nggak cukup, buat kalian juga nggak cukup. Ayo lebih baik kamu cepat-cepat pergi kepada penjual minyak dan beli dari dia. Nah, di saat itulah adik-adik, waktu mereka bergegas, berlari-lari untuk membeli minyak itu, datanglah mempelai yang ditunggu-tunggu, mempelai laki-laki itu. Dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. 5 gadis yang bijaksana yang membawa cadangan minyaknya, mereka bisa masuk ke dalam ruang perjamuan kawin itu. Lalu pintu itu pun ditutup. Nah, ternyata yang 5 gadis yang bodoh itu, mereka melihat, mereka setelah beli minyak itu, mereka lihat, pintu sudah ditutup. Ya, mereka berkata, Tuan, bukakan kami pintu, Tuan, bukakan kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, ceritanya seperti itu adik-adik. Ya, 5 gadis yang bodoh ini gak berhasil masuk ke dalam tempat perjamuan kawin. Mereka menanti-nantikan datangnya mempelai. Mereka melihat mempelainya datang, tapi mereka gak siap karena mereka gak membawa minyak. Perhatikan adik-adik, 10-10-nya adalah anak-anak Tuhan. 10-10-nya adalah anak-anak terang. Mereka adalah orang-orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan untuk datang. Ya adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang untuk kedua kali. Amin. Amin. Kita sudah memperingati yang namanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib di hari Jumat Agung. Kita sudah memperingati Yesus bangkit kembali di hari Paskah. Kita tahu bahwa Yesus juga naik ke surga. Kita memperingati dalam hari kenaikan Tuhan Yesus. Lalu dia akan menyediakan tempat buat kita di sorga, supaya nanti adik-adik semuanya bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ternyata dari perumpamaan ini ada persyaratan. Siapa sih yang bisa masuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki itu? Yaitu orang yang mempersiapkan diri, yang gak santai-santai, yang menjaga, yang membawa cadangan minyaknya. Ini cerita tentang apa sih adik-adik? Ya, ini cerita tentang Tuhan mau anak-anaknya bersungguh-sungguh
untuk menjaga hatinya. Amin. Menjaga hubungannya dengan Tuhan. Perhatikan tadi 5 gadis yang bodoh tadi dikatakan sama mempelai, aku tidak mengenal kamu. Betapa sedihnya ya adik-adik ya, kalau suatu saat nanti hal itu terjadi sama kita, ya Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Bagaimana caranya supaya kita dikenal sama Tuhan? Yaitu kita bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari, supaya kita mengenal Tuhan dan kita dikenal sama Tuhan. Amin. Amin. Karena lewat kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, ya, hati kita jadi hati yang bisa dijagai. Ya, hati kita dikuduskan sama Tuhan. Ya, melewati seluruh perjalanan hidup adik-adik nanti, pergaulan yang adik-adik jalani ya bersama-sama dengan teman-teman, ketika adik-adik jaga hubungan dengan Tuhan, ya ada Roh Kudus di dalam hati adik-adik, dijaga pengurapan yang dari Tuhan, hidup tetap kudus, itu bicara tentang menjaga persediaan minyak, ya. Nanti adik-adik ya diberikan hikmat sama Tuhan supaya adik-adik bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jadi ayo jaga kehidupan kita mulai dari kecil ini, kita belajar kenal sama Tuhan Yesus setiap hari, bangun hubungan dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, dan jadilah berkat buat pergaulanmu. Amin. Haleluya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi untuk kenal sama Tuhan, supaya suatu saat nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, kita semua sama-sama dijemput oleh Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat perumpamaan yang Kau berikan Tuhan. Ada 5 gadis yang bijaksana yang membawa persediaan minyak. Ada 5 gadis yang bodoh. Tuhan, anak-anak-Mu nggak mau jadi gadis-gadis yang bodoh, tetapi kami mau jadi gadis-gadis yang bijaksana. Tuhan, orang yang bijaksana adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, dan bukan cuma mendengarkan tetapi mau melakukannya. Ajar kami untuk kami bangun hubungan kami dengan Engkau dalam doa, pujian, penyembahan, baca kitab suci setiap hari, doa setiap hari supaya kami terus bertumbuh jadi semakin dewasa dan kami siap untuk jadi mempelai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Shalom teman-teman. Hari ini kita mau memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, sekian untuk hari ini dulu ya. Jangan lupa kita ada di era Pentakosta ketiga. Berdoa, Tuhan berkatilah bangsa dan negara dan juga para pemimpinnya, Bapak Jokowi dan Wakilnya Bapak Maruf Amin. Tuhan, jadikanlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berkembang. Jauhkanlah bangsa Indonesia dari virus corona yang sedang melanda di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Tuhan berkati dan persatukan gerejamu di dalam kasih Kristus, sehingga terjadi unity dan gerejamu menjadi berkat untuk jiwa-jiwa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Rayon 7, Bapak Pendeta Sutadi Rusli, dan Bapak Gembala GBI Tapos, Bapak Pendeta Lukas Karsono, bersama keluarga.
Tuhan memberkati pelayanan mereka semakin dahsyat di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan melindungi dan memberikan kesehatan kepada mereka serta dijauhkan dari virus corona. Tuhan berkati gereja kami, GBI Tapos, serta cabang rantingnya, agar amanat agung dan Pentakosta ketiga digenapi, sehingga GBI Tapos menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang di Indonesia, Tuhan. Kau berkati keluarga-keluarga yang di Indonesia, Tuhan. Kau pulihkan keluarga-keluarga, setiap keluarga, Tuhan. Dan Kau beri keberuntungan yang berlimpah, Tuhan. Dan berkati juga Tuhan, agar Bapa berbalik kepada anak-anak, Tuhan. Dan anak-anak kepada Bapaknya, Tuhan Yesus. Berkati berlimpah-limpah, Tuhan. Tutup bungkus, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hosea 6 ayat 3a. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sekali lagi, Hosea 6 ayat 3a. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Shalom teman-teman, simak yuk pengumuman bulan ini. Ibadah anak online GBI Jalan Tapos dapat disaksikan di minggu ketiga. Kids Zoom GBI Tapos dan cabang rantingnya disaksikan di minggu kedua jam 4 sore. Follow Instagram Kitcher untuk dapat info terbaru kegiatan ibadah anak. Gabung yuk di grup WhatsApp pasukan jemaat anak. Hubungi Kak Yeli di nomor 0818 0690 5858. Persembahan dapat diberikan lewat nomor rekening dan scan kode yang ada di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Wadah bening, gelas seperti ini. Minyak sayur, warna makanan, cuka, air, dan soda. Pertama, kita masukkan warna biru. Kemudian kita larutkan air ya.
terjadi. Lafalem. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita akan nyanyikan pujian buat Tuhan. Amin Tuhan. Ku bersyukur bagimu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ya, adik-adik generasi Yeremia yang diberkati Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus yang menyertai seluruh kehidupan adik-adik mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang telah terima berkat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. I've got the joy, 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 joy down in